tubuh mereka ada yang setinggi pohon, ada yang mengatakan cuma tubuh mereka sejengkal, ya. Ada yang mengatakan telinga mereka lebar, satu telinga buat alas tidur, satu telinga buat selimut, ya. Ini di mana-mana keluar Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka entah berapa juta, entah berapa miliar, ya. Jelas mereka sangat banyak, ya. Tiap hari mereka tidak bisa membolong dan mereka tidak pernah putus asa, terus sampai akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, ya, kita selesai dulu, besok kita lanjutkan insyaallah. Dia mengucapkan apa? Insyaallah. Maka akhirnya mereka melepaskan anak panah mereka ke langit, ya. Fayaruddullahu alaihim nusyabahum makhdubatan daman. Maka panah-panah mereka balik dari langit penuh dengan darah, ya. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Kita sampai pada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Pada pertemuan kemarin saya sudah singgung, ya, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj, ya, sudah ada sejak zaman Dzulqarnain, ya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, di mana Dzulqarnain membuat bendungan dari besi bercampur tembaga, ya. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba, ya. Saya sudah singgung kemarin. Jadi ada saddain, maksudnya dua gunung yang saling berhadap-hadapan. Kemudian Dzulqarnain mengambil potongan-potongan besi, ya. Atuni zubarul hadid, berikanlah aku potongan-potongan besi. Kemudian potongan besi tersebut ditumpuk sampai sejajar puncak gunung yang satu dengan puncak gunung yang lain. Entah gunungnya tingginya berapa meter, ratusan meter atau berkilo-kilo, intinya itu membutuhkan potongan besi yang sangat banyak, ya. Dikumpulkan. Setelah potongan besi tersebut sampai menutupi dua puncak gunung, kata Dzulqarnain, qala anfukhu, maka nyalakan api. Maka tumpukan besi tersebut dipanaskan dengan api yang luar biasa, hatta idza ja'alahu naran, sampai akhirnya besi tadi jadi api. Jadi saking panasnya dia ikut menyala, ya, sudah membara besi tersebut. Qala atuni ufrik alaihi qitra, maka datangkanlah kepadaku cairan tembaga, ufrik alaihi, akan aku tumpahkan di atas potongan-potongan besi yang sudah merah menyala tersebut, ya. Saya sudah singgung juga bahwa ini menunjukkan teknologi yang canggih di zaman tersebut, ya. Karena untuk membakar, ya, gunung besi tersebut tidak mudah, ya, sehingga menyala dengan nyala yang luar biasa, ya. Apa alat yang digunakan untuk bisa membakar tumpukan besi tersebut? Setelah tumpukan besi tersebut nyala, terus dengan alat apa pula untuk mengangkut cairan tembaga yang juga sudah sangat panas. Tentunya tembaga tidak melebur kecuali mungkin entah berapa ratus derajat atau berapa ribu derajat, ya, baru kemudian menjadi cair, ditumpahkan dari atas tumpukan besi tersebut. Saya tidak tahu pakai alat apa, tetapi yang jelas ini menunjukkan teknologi di zaman tersebut untuk hal ini, ya, sudah cukup maju, sangat maju, sehingga akhirnya bercampurlah potongan-potongan besi tersebut dengan cairan tembaga tadi, maka jadilah suatu dinding yang sangat kuat. Kata Allah, famasta'u ayyadharuhu, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk mendaki benteng tersebut. Famastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak mampu untuk membocorkan atau melobangi dinding tersebut. Setelah itu Dzulqarnain berkata, hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ini dinding, ya, terjadi karena rahmat dari Rabb. Dzulqarnain sama sekali tidak sombong, sama sekali tidak angkuh, tidak mengatakan karena kecerdasanku, karena kepandaianku, ya. Bahkan dia mengakui ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mengatakan hadza rahmatum mir rabbi, inilah bentuk kasih sayang dari Rabbku, ya. Fa idza jaa wa'du rabbi, kalau sudah datang janji Rabbku, ja'alahu dakka, maka ini tembok akan jadi lebur, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu saatnya Ya'juj dan Ma'juj keluar. Sudah saya singgung juga bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya Dzulqarnain hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup entah berapa ribu sebelum Masehi, berapa ribu tahun sebelum Masehi, ya. Intinya ada suatu zaman yang sudah sangat lama
saat itu sudah ada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mereka terjebak dalam benteng tersebut atau dalam sat tersebut, ya dinding tersebut. Kemudian mereka beranak pinak. Mereka beranak pinak, ya. Sampai disebut dalam sebagian riwayat, tidaklah satu orang meninggal di antara mereka kecuali sudah punya anak entah berapa ratus atau berapa banyak, ya. Jadi mereka diberi umur dan tidaklah meninggal satu orang kecuali sudah punya anak yang sangat banyak. Sehingga mereka intinya cepat sekali bertumbuh, berkembang biak, ya, di dalam tempat tersebut. Sudah kita sebutkan juga bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, ya, merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya, bukan sebagaimana riwayat yang mengatakan bahwasanya Adam alaihissalam sedang tidur kemudian mimpi basah, ya, kemudian air maninya bercampur dengan tanah yang buruk maka berubah menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Itu hanya riwayat Israiliyat yang tidak ada dalilnya. Yang benar dia adalah keturunan anak Adam, tetapi memiliki, ya, sifat-sifat keganasan, ya. Ya'juj dan Ma'juj sendiri secara bahasa Arab, ya, dari ajjaja yu'ajjiju, yaitu ada yang mengatakan dari, ya, intinya maknanya itu ada yang mengatakan dari ta'ajjaj, yaitu api yang menyala-nyala, ya. Ada yang mengatakan maknanya adalah seperti syiddatul muluhah, yaitu asin yang sangat kuat yang ada pada laut, ya. Ada yang mengatakan dari mauj, yaitu gelombang yang sangat besar. Intinya namanya saja sudah menunjukkan, kalau itu memang bahasa Arab, menunjukkan, ya, bagaimana mereka begitu liar, begitu ganas, ya, Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Di manakah posisi sat tersebut, ya, tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu sampai sekarang, belum ditemukan, ya. Antum cari di Google pun tidak ada, ya. Coba tulis Ya'juj Ma'juj, enggak akan keluar, ya. Sebagian orang mengingkari ini aja khayalan, ya. Ini hanya khayalan, ini hanyalah simbol menunjukkan kekuatan tertentu. Allah munculkan dengan simbol Ya'juj dan Ma'juj. Karena kita sudah periksa di alam semesta ini enggak ada namanya Sat Dzulkarnain, ya. Tembok Dzulkarnain itu enggak ada. Kita katakan bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menutupi mata manusia dari melihat itu semua, ya. Allah Maha Kuasa, ya. Allah bisa menutup mata manusia sehingga tidak bisa melihat di mana lokasi benteng yang menutupi Ya'juj dan Ma'juj. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya daerah-daerah pegunungan tersebut letaknya mungkin daerah sekitar Kazakhstan, Uzbekistan, yang seperti itu, yang orang-orang tinggal di sana mirip-mirip penampilannya seperti orang Mongol, ya, seperti orang Turki, ya. Terlebih dahulu sejarah mengatakan ada suatu suku yang bernama Gog Magog, ya, Gog Magog, ya, mungkin diharapkan jadi Ya'juj dan Ma'juj. Ini sekedar persangkaan, ya, persangkaan. Apakah lokasinya di sana atau di mana? Wallahu a'lam, kita tidak tahu, ya. Adapun ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj, maka datang dalam hadis-hadis, di antaranya ciri fisiknya, ya, adalah sigharul uyun, mata mereka sipit, ya, mata mereka sipit, ya. Kemudian iradul wujuh, wajahnya lebar. Wajahnya lebar, matanya sipit. Kemudian syuhubus sya'af, rambutnya berdiri. Rambutnya berdiri. Ya. Kemudian ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah, dan wajah mereka seperti perisai yang dikasih kulit. Mutraqah itu dikasih kulit di perisai tersebut, yaitu gempal, ya. Gempal. Jadi kira-kira wajah mereka seperti itu, ya. Bahkan dalam riwayat hidung mereka kecil, ya. Jadi wajahnya melebar, gempal, matanya sipit, rambutnya apa? Berdiri. Coba kita cocokkan zaman sekarang. Enggak ada di sini kayaknya. Ya, kata sebagian orang seperti orang Mongol, secara fisik seperti orang Mongolia, ya. Ada yang mengatakan secara fisik seperti orang Turki. Dalam sebagian riwayat rambut mereka pirang. Rambut mereka apa? Pirang, itu kepirang-pirangan, ya. Ya. Adapun ciri fisik yang disebutkan dalam sebagian buku-buku tafsir yang mengatakan bahwasanya tubuh mereka ada yang setinggi pohon, ada yang mengatakan cuma tubuh mereka sejengkal, ya. Ada yang mengatakan telinga mereka lebar, satu telinga buat alas tidur, satu telinga buat selimut, ya. Ini tidak ada dalilnya, semua Israiliyat. Yang benar mereka adalah manusia-manusia biasa tetapi memiliki sifat-sifat yang bengis, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, suatu saat mereka akan keluar dari
tembok tersebut. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa min kulli wa hum min kulli hadabin yansilun. Sampai pada suatu hari tatkala dibukalah ya benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dan mereka akan keluar dengan banyak. Sampai Allah mengatakan, wa hum min kulli hadabin yansilun. Setiap dari tempat tinggi mereka turun. Jadi kita lihat ke arah manapun ada tempat tinggi, situ ada Ya'juj Ma'juj. Ya. Seperti semut hitam yang turun dari tempat yang tinggi kemudian mendatangi mangsanya. Ya. Di mana-mana keluar Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka entah berapa juta, entah berapa miliar. Ya. Jelas mereka sangat banyak. Ya. Cina sekarang berapa jumlah? Berapa miliar? Hah? 10 miliar? Berapa? 1 miliar lebih. Mungkin Ya'juj Ma'juj lebih banyak mungkin. Ya, Cina 1 miliar, mungkin Ya'juj Ma'juj sudah Allah alam. Yang jelas mereka jumlahnya sangat banyak, apalagi mereka punya anak yang sangat banyak. Ya. Entah mereka poligami atau tidak saya nggak tahu. Tapi intinya mereka jumlahnya sangat banyak. Ya. Makanya seperti mauj, seperti ombak yang datang menyerang bumi. Begitu jumlahnya sangat banyak. Adapun di zaman Nabi SAW mulai terbuka. Kata Nabi SAW, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab futihal yawma min radmi Ya'juj Ma'juj mithla hadhihi. Kata Nabi SAW, celaka kepada orang Arab dari keburukan yang semakin mendekat. Ya, sungguhnya pada hari ini telah terbuka benteng Ya'juj Ma'juj seukuran ini. Kapan dibuka? Nanti hari menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, mereka setiap hari kerjaan mereka hanyalah mengebori dinding tersebut. Kita enggak tahu dinding tersebut tingginya seberapa, lebarnya seberapa, tebalnya seberapa, tapi kerjaan mereka membolongi. Terus mereka bolongi. Setelah melihat cahaya, mereka bilang besok kita lanjutkan lagi. Melihat cahaya matahari. Jadi seakan-akan mereka tertutup. Seakan-akan mereka tidak terkena cahaya matahari. Hadis menunjukkan mereka menggali-gali sampai tatkala mereka lihat cahaya matahari. Berarti mereka dalam ruangan yang tertutup. Ya. Kemudian tertutup kembali. Allah tutup kembali. Begitu tiap hari. Mereka tidak bisa membolong. Dan mereka tidak pernah putus asa. Terus. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, ya kita selesai dulu, besok kita lanjutkan. Insya Allah. Dia mengucapkan apa? Insya Allah. Maka ya dia berkata, irji'u fatukhrikunahu ghadan insyaallah taala. Pulanglah, besok kita lanjutkan lagi, besok kalian akan membolongi dinding tersebut insyaallah. Wastathna, dia pun istithna, yaitu dia mengucapkan insyaallah. Nabi SAW berkata, fayarji'una wa huwa kahayatihi hina tarakuh. Maka waktu mereka balik ternyata lubangnya tidak tertutup lagi. Lubangnya tetap sebagaimana yang mereka lihat. Fayukhrikunahu, maka mereka pun membolonginya. Wa yakhrujuna 'alan nas, maka mereka pun keluar menghadapi manusia dengan begitu dahsyat. Tatkala mereka keluar, ya, kemudian mereka melakukan kerusakan, tidak mereka menemukan satu makhluk hidup pun kecuali mereka rusak. Tidak mereka melewati suatu sumber air kecuali mereka habiskan. Lewat danau, habis danau tersebut. Ya. Lewat sungai, habis sungai tersebut. Mungkin ikan-ikannya juga habis seluruhnya. Yang mereka jumlah yang sangat banyak, entah enggak, tetapi intinya jumlahnya sangat banyak ya. Sampai mereka melewat Buhairah Tabariyah, depan lewat, di belakang sudah habis. Kayaknya di sini dulu ada air. Ya sudah habis, dihabisin sama teman-teman di depan ya. Jadi air minum habis ya. Luar biasa ya. Maka Allah berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim faharris ibadi ila tur. Kata Allah, wahai Isa, sungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, makhluk-makhlukku yang tidak seorang pun bisa memerangi mereka. Maka bawalah ya hamba-hambaku yang solehin kepada Tur. Tur itu adalah secara bahasa artinya gunung-gunung namun berpepohonan ya. Kalau jibal yaitu gunung-gunung tanpa pohon, kalau Tur itulah gunung yang hijau yang ada pepohonan ya. Maka kemudian semua kaum muslimin dibawa pergi oleh Nabi Isa. Kalau Dajjal Nabi Isa masih bisa lawan, kalau Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa. Kenapa? Karena mereka dan kawan-kawan banyak sekali. Dajjal cuma satu ekor, ini Ya'juj Ma'juj ya, miliaran mungkin, banyak sekali. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Akhirnya ya mereka pun menguasai dunia ya. Semuanya dihancurkan oleh mereka ya. Sampai mereka sombong
dengan berkata, laqad qatalna man fil ard. Kita sudah menghabisi seluruh yang ada di atas muka bumi, sudah kita tewaskan. Halumma falnaqtul man fis sama. Ayo kita bunuh yang tinggal di langit. Di langit kita bunuh. Fayarmuna binusyabihim, maka mereka pun arahkan anak panah mereka. Jadi selama dalam tembok tersebut mungkin mereka bikin senjata macam-macamnya. Akhirnya mereka melepaskan anak panah mereka ke langit, ya. Fayaruddullahu alaihim nusyabahum makhdubatan daman. Maka panah-panah mereka balik dari langit penuh dengan darah, ya. Penuh dengan darah. Maka semakin sombong mereka, maka semakin angkuh mereka, ya. Mereka menyangka telah membunuh seluruh penghuni langit, ya. Mereka berkata, qaharna ala ahlil ard, kita telah menguasai penghuni bumi, wa alauna ala ahli sama, dan kita telah mengungguli, ya, penghuni langit. Tatkala mereka di tengah-tengah kesombongan tersebut, ya, maka fayab'atsullahu alaihim naghafan fi aqfaihim. Maka Allah pun mengirim naghaf. Naghaf itu adalah semacam dut, yaitu ulat, ya, ulat yang ada di hidung onta yang bikin penyakit bagi onta, yaitu asal bahasa Arab naghaf. Ya, entah ulatnya seperti apa, tapi Allah kirim kemudian menempel di leher-leher mereka, ya, fayuhlikuhum, maka ulat-ulat tersebut menghabisi mereka, ya. Ulat-ulat tersebut menghabisi mereka, ya. Ka mauti nafsin wahidah, sekaligus mati seluruhnya. Jadi ulatnya dikirim begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mengenai mereka sekali, kemudian semuanya mati dalam waktu yang sama, ya. Mereka tewas di puncak-puncak kesombongan mereka, ya. Allah tidak kirim halilintar, Allah tidak kirim besi, Allah cuma kirim apa? Ulat, ya. Ulat barang kecil. Mereka yang begitu sombong dengan aku ternyata tewas dengan apa? Ulat saja. Akhirnya tewaslah mereka. Begitu mereka tewas, ya, maka bangkai mereka berhamburan di atas muka bumi. Maka orang-orang kaum muslimin mengeluh kepada Nabi Isa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahan dengan baunya bangkai Ya'juj Ma'juj. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan, ya, burung-burung seperti leher-leher onta, ya, kemudian mengangkat tubuh Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dibawa pergi, dilemparkan ke lautan. Kemudian masih kotor bumi ini dengan darah mereka, dengan bau mereka. Nabi Isa berdoa lagi, maka dikirimkanlah hujan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan bumi dari, ya, kotoran-kotoran sisa bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu selesailah kisah Ya'juj dan Ma'juj. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.